Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, mari kita ikuti acara penerapan budaya positif yang sebentar nanti akan dibawakan oleh Ibu Maria Goretiwasa SPD di lembaga pendidikan kita ini. Sapaan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kesempatan kami berikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru pegawai, Ibu CGV, tingkatnya semua kita yang hadir yang tergabung dalam kegiatan kita hari ini yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur bahwa kita boleh diberi kesempatan untuk menikmati hari ini dan juga teristimewa dengan sesi berbagi aksi nyata dengan topik penerapan budaya positif di SD Negeri Bone. Manfaat terkait dengan pemaparan ini sehingga dalam pelaksanaan tugas kita mulai kita pelan-pelan mulai kita terapkan budaya positif di tengah lingkungan komunitas kita. Saya membuka kegiatan kita pemaparan materi penerapan budaya positif di SD Negeri Bone oleh CGP Angkatan 7 Ibu Maria Goretiwasa SPD dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke acara kita yang berikut. Ruang dan kesempatan akan saya berikan seluasnya kepada Ibu Pemateri, Ibu Maria Goretiwasa, untuk boleh menyampaikan materinya. Kepada Ibu kami berikan kesempatan. Hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan saya hormati rekan-rekan guru, Ibu Tata Usaha. Siang ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan, atas izin dari Bapak Kepala Sekolah yang dimana sudah memberikan waktu serta tempat untuk saya melaksanakan aksi nyata berbagi tugas pendidikan guru penggerak. Tidak memperpanjang waktu, saya langsung pada materi aksi nyata berbagi. Penerapan budaya positif di SD Negeri Ponat, Nagikio, oleh CGP Angkatan 7, saya sendiri Maria Goretiwasa. Yang pertama tentang budaya positif. Ya, budaya positif yang sebenarnya di mana kita semua sudah pernah melaksanakannya di sekolah. Sebagai Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kita pernah melaksanakan apa itu budaya positif. Menurut saya, budaya positif adalah kebiasaan atau kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter siswa atau peserta didik. Ya, menumbuhkan karakter peserta didik itu sendiri. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, dan penerapan budaya positif di sekolah itu diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Penerapan budaya positif di sekolah tidak terlepas dari peran dan nilai dari seorang guru. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, mandiri, begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan pasti memiliki alasan. Alasan biasa tersebut disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu disebut dengan kebutuhan pokok. Karena untuk dapat hidup, atau untuk apa kita hidup, kalau kita tidak coba untuk bertahan hidup. Yang pertama, kebutuhan akan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan bertahan hidup. Yang ketiga, kebutuhan berpindah tempat. Yang kedua, ada kebutuhan akan kasih sayang. Contoh, kebutuhan untuk bersahabat, kebutuhan untuk memiliki pasangan dan keturunan. Yang ketiga, ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu artinya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, ada kebutuhan kebebasan, artinya kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan artinya kebutuhan untuk merasa senang, seperti bermain dan tertawa. Jadi tertawa itu juga termasuk kebutuhan. Keyakinan
kelas, dan hukuman. Jadi menurut Diane Gosen, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Jadi ada alasan manusia melakukan sesuatu, yaitu disebut motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang diyakini. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman itu disebut dengan motivasi eksternal yang sifatnya tidak bertahan lama, motivasi dari luar. Berdasarkan teori motivasi di atas, penerapan disiplin di sekolah itu dilakukan dengan alasan yang ketiga, yaitu siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai yang sudah tertanam dalam dirinya, yang biasa disebut dengan motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin kepada siswa itu adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jika belum bisa mengontrol diri, menurut Ki Hajar, penerapan disiplin dilakukan orang lain, tetapi dalam situasi merdeka, bukan keterpaksaan. Kesepakatan kelas merupakan beberapa aturan yang telah disepakati atau dibuat bersama antara murid dengan guru. Itu dibuat di awal semester. Contoh kesepakatan kelas, ruangan kelas. Yang kedua, mengangkat tangan bila ingin bertanya atau menjawab. Yang ketiga, saling menghormati sesama teman. Yang keempat, merapikan buku setelah proses pembelajaran. Jadi ini ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku, itu peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju atau keyakinan kelas itu adalah nilai tanggung jawab. Hadir di sekolah 1 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan itu atau keyakinan kelas itu komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi untuk nilainya itu tuh untuk menghormati orang lain. Yang keempat, dilarang bermain di dalam kelas. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu maksudnya keselamatan atau demi keamanan kelas. Peraturan yang kelima, dilarang mengganggu orang lain. Nilai menghormati orang lain dan diri sendiri. Posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol. Di sini ada posisi kontrol yang tidak disarankan tentunya kepada kita sebagai guru. Posisi kontrol penghukum, dan yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Jadi di situ ada kalau motivasi guru berbuat. Artinya di penghukum, posisi kontrol penghukum, guru berbuat, menghardik anak, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu termasuk dalam posisi kontrol penghukum. Sedangkan membuat rasa bersalah, di situ guru berceramah dan menyatakan, seharusnya kamu begini-begini. Saya kecewa karena kamu begini, tidak mengikuti. Terus yang ketiga, kamu seharusnya sudah tahu. Guru berkata, kalau di posisi penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Ya, itu termasuk sedang menghukum lah. Ini menunjuk, menyakiti anak ya. Ini membuat rasa bersalah. Itu guru berkata, saya bosan melihat perbuatanmu. Hasil yang didapat di posisi penghukum itu anak menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, anak menjadi berbohong. Yang membuat rasa bersalah, anak menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Yang kaitan dengan dunia berkualitas, siswa meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau kita sebagai guru mengambil posisi penghukum, itu siswa meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Yang berikut, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dia tetap berbuat. Yang membuat rasa bersalah, maafkan saya. Dampak pada murid, di posisi penghukum, dia akan mengulangi kesalahannya. Yang membuat rasa bersalah, dia merasa rendah diri. Yang berikut, posisi kontrol yang disarankan. Jadi ada 3 posisi kontrol yang disarankan. Teman-teman, rekan-rekan guru bisa lihat, di situ ada teman, pemantau, dan manajer. Guru berbuat, motivasi guru berbuat. Posisi kontrol sebagai teman itu membuat alasan untuk siswanya sebagai teman. Kita membuat alasan ketika siswa salah. Terus pemantau, menghitung dan mengukur. Dan sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada saat siswa melakukan kesalahan, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dia berbuat salah dan sebagainya. Guru berkata, ayolah di posisi kontrol sebagai teman, ayolah lakukan demi guru. Masa kamu tidak mau? Ingat, saya pernah bantu kamu sebagai teman. Sebagai pemantau, apa peraturannya ketika kamu
melanggar keyakinan kelas, atau apa peraturannya ketika kamu berbuat seperti ini. Posisi kontrol manajer, apa yang kita yakini, itu maksudnya bertanya, apa yang sudah kita sepakati, kita yakini, kenapa engkau masih melanggar? Ya, itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang bisa kau kerjakan untuk bisa memperbaiki kesalahan ini? Di posisi kontrol menjadi teman, adanya ketergantungan. Posisi kontrol pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Ketika diawasi, dia tidak berbuat. Ketika dilepas, mungkin dia akan berbuat lagi. Yang posisi kontrol manager menguatkan pribadi. Dikaitan dengan dunia berkualitas, siswa meletakkan guru sebagai sangat penting di dunia berkualitas. Di pemantau, siswa meletakkan peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Di manajer, siswa meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Berikut murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya di posisi pemantau, berapa halaman yang harus saya kerjakan? Itu ada hukuman. Di manajer, bagaimana cara saya memperbaiki keadaan di posisi manajer? Dan yang terakhir, dampak pada murid. Di posisi teman, murid akan merasa lemah, tidak mandiri, ketergantungan kepada siapa? Ketergantungan kepada guru, karena kita sering membela. Yang dampak pada murid di posisi pemantau, itu murid menitip beratkan pada hukuman atau hadiah untuk dirinya. Dia berbuat ketika kita besok kamu akan mendapat hadiah ini, ibu akan memberikan kamu roti atau buku kalau kamu mampu mengerjakan ini ya. Dan dampak pada murid pada posisi kontrol manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi itu 5 posisi kontrol yang disarankan dan tidak disarankan. Jadi ada dari kelima posisi kontrol ini, ada satu posisi kontrol yang paling terbaik yang disarankan kepada kita sebagai seorang guru, yaitu posisi kontrol yang kelima tadi, yaitu posisi kontrol manajer. Itu yang paling terbaik yang disarankan untuk kepada kita Bapak Ibu guru. Ya, yang berikut restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen pada tahun 2024. Yang berikut ada ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, yang artinya bagaimana memaknai kesalahan itu sebagai suatu pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Murid mampu untuk jujur pada diri sendiri, serta mampu mengevaluasi dampak dari tindakan yang dilakukan kepada orang lain. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Dalam menghadapi masalah siswa, tuh guru harus menyelesaikan masalah dengan berkata, contoh tidak seharusnya kita guru lakukan, itu seperti, kamu harus lakukan ini. Kalau tidak, maka itu yang dinamakan paksa. Jadi restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Ya, yang keempat, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Ya, yang kelima, restitusi fokus pada solusi atau jalan keluar. Ada yang jalan keluar di setiap masalah. Ya, seperti Pegadaian, moto Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu benar pada kata-katanya kita bisa artikan sendiri. Ya, yang keenam, restitusi itu mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya kembali ke kelompok yang benar, supaya siswa kembali ke jalan yang benar, tidak berbuat salah. Berikut ada segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, divalidasi tindakan yang salah. Itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita bertanya kepada anak, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan, nilai apa saja yang telah kita sepakati. Tentunya nilai itu yang dimuat di dalam kesepakatan kelas. Mungkin ada siswa mengganggu teman, kita bisa bertanya kepada siswa, nilai apa saja yang telah kita sepakati. Itu yang termuat dalam kesepakatan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menanyakan keyakinan, validasi tindakan salah dengan menstabilkan identitas. Ada 2 contoh pertanyaan itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu contoh dari menstabilkan identitas.
Jadi ketika siswa berbuat salah, kita guru bisa melakukan pertanyaan dengan contoh segitiga restitusi. Di sekian saja dari saya kembalikan selamat siang. Aplaus untuk Ibu Pemateri. Ini CGP Angkatan 7 yang pada siang hari ini di sesi berbagi sudah memberikan berbagai pemahaman, pengetahuan baru, terutama dalam menghadapi situasi atau masalah-masalah yang sering kita hadapi di setiap kegiatan pembelajaran kita, baik di kelas maupun di dalam sekolah itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, mungkin sesi selanjutnya setelah Ibu Pemateri ini menyampaikan materi, mungkin ada hal-hal yang belum kita pahami, mungkin kepada teman-teman bisa secara spontan, sukarela menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. Ruang saya berikan untuk ruang diskusi. Baik, terima kasih. Setelah kami mendengar penjelasan dari Ibu yang judulnya penerapan budaya positif di SDN Bona. Yang saya ingin tanyakan pada posisi kontrol yang disarankan di sini, saya mau tanya dan alasan mengapa positif kontrol manajemen menjadi positif kontrol yang paling baik. Jadi saya mohon Ibu jelas dia punya alasannya mengapa. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Rus. Pak Rus tadi salah satu pertanyaannya sangat bagus untuk kita diskusikan bersama. Mengapa posisi kontrol manajer itu sangat diharapkan atau sangat diperlukan dalam proses penerapan ini? Dan tadi oleh Bapak Rus tadi meminta Ibu untuk menyampaikan alasan apa sampai kita harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Baik, terima kasih Pak Rus yang sudah bertanya. Ya, posisi kontrol manajer seperti yang sudah saya katakan tadi adalah posisi kontrol yang terbaik yang disarankan kepada kita sebagai seorang guru. Alasannya mengapa? Ketika melihat siswa melakukan kesalahan, akan tetapi guru harus memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa bersalah itu biasa, karena memang setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Ada di segitiga restitusi tadi yang menstabilkan identitas. Selanjutnya, guru memahami alasan atau kebutuhan yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya. Dia berbuat salah, alasannya apa? Kita harus memahami dulu. Itu divalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, setelah kita memahami alasan atau kebutuhan anak ketika anak berbuat salah, selanjutnya siswa dipancing dengan pertanyaan, bagaimana seharusnya sikap yang benar menurut keyakinan kelas? Dan jawabannya datang dari siswa itu sendiri. Itu yang disebut dengan menanyakan keyakinan. Itu saja penjelasan dari saya. Baik, terima kasih untuk Ibu sudah memberikan jawaban untuk pertanyaan dari Pak Rus. Mungkin ada yang lain lagi yang mau didiskusikan. Kira-kira kalau dari saya sendiri mungkin tambah sedikit. Di slide itu kebutuhan manusia, tadi ada 5 kebutuhan manusia. Kira-kira apa yang mau dipetik dari kebutuhan yang kita pelajari ini sehubungan dengan anak didik atau kita sebagai guru di komunitas sekolah kita ini? Karena kalau hanya belajar kebutuhan ini, kami belajar teori ekonomi, kalau bisa Ibu bisa gambarkan juga dikaitkan dengan ya ini Bu, dikaitkan dengan urusan pembelajaran di sekolah atau dengan keberadaan siswa. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1, kita bisa lihat kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Jadi di sini kaitannya dengan pendidikan di sini, sebagai kita seorang guru harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia ini. Alasannya, saya ambil contoh di kebutuhan akan kasih sayang. Misalnya, ketika anak berbuat salah, pasti ada alasannya. Ya, mungkin anak ingin diperhatikan lebih, butuh kasih sayangnya lebih. Mungkin di rumah anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang. Di sekolah anak berbuat hal yang negatif, menurut kita anak itu salah. Tetapi mungkin ketika kita dekati, kita menanyakan mungkin apa yang dibutuhkan, apa alasan dia berbuat salah.
Ya, kita memberikan kasih sayang, perhatian yang lebih kepada anak didik tersebut, anak yang berbuat salah. Ya, sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa Ibu Pemateri telah menyampaikan atau memberikan pencerahan baik melalui materi pokok maupun melalui jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa peserta tadi. Dan sekiranya mudah-mudahan besar harapan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pemateri bisa menjadi hal positif atau budaya positif yang perlu kita terapkan, kita bangun di lembaga pendidikan kita ini. Teman-teman, Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, mari kita dengar mungkin di sesi akhir kegiatan ini ada pesan dan kesan Bapak guru waktu kami berikan. Baik, terima kasih kepada Pak Aris selaku pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Ponati, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati juga Ibu pegawai, dan yang saya hormati pula Ibu Maria Gurituwasa SPD selaku CGP Angkatan 7. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, ada 1-2 pesan dan kesan yang mungkin saya mewakili Bapak Ibu Dewan Guru dan pegawai yang ada di SDN ini sehubungan dengan kehadiran Ibu kita tercinta ini. Yang pertama soal kesan. Sebagai kesan dari lembaga ini, Bapak Kepala Sekolah bersama Bapak Ibu Dewan Guru dan pegawai juga peserta didik yang ada di lembaga ini telah memperhatikan, menyaksikan, melihat, dan mengamati Ibu kita tercinta ini selama beberapa bulan terakhir setelah bergabung di guru penggerak ini, calon guru penggerak ini. Beliau sangat proaktif. Walaupun kegiatan pembelajaran di kelas yang telah terjadwal, namun beliau menyisihkan waktu untuk melaksanakan tugas-tugas selaku guru penggerak. Memang cukup proaktif. Di bagian terakhir, pesan untuk Ibu, perjalanan waktu ini masih panjang. Ibu sekarang posisi sebagai calon guru penggerak. Dengan materi yang dijelaskan oleh Ibu ini menjadi pembelajaran, menjadi bahan permenungan untuk Ibu sendiri. Ya, selain termasuk kami juga menjadi bahan permenungan, tapi khusus Ibu itu menjadi permenungan, menjadi bahan evaluasi untuk Ibu untuk langkah-langkah tahapan-tahapan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dari kita semua, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah kita dengar bersama satu kalimat pendek yang bisa kita petik. Long life education. Belajar seumur hidup, tidak mengenal waktu hingga Tuhan kembali menjemput baru kita berhenti untuk belajar. Itu kata atau kesimpulan akhir dari pesan-pesan yang boleh kita lewati pada hari ini. Sekian dan terima kasih.